Saya mulai ya, Bu? Iya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ya, silakan. kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai ancaman nasional di bidang politik. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Pertama, saya Denisa Skarayu, lalu kemudian ada teman saya, Fadia Rahma, Zahra Widat, Karen Hapu, Najwa Sabila, Sherina. Kami sebelumnya akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, saja pulang itulah Indonesia. Indonesia air dan tidak tanah air, Indonesia. Ya, baik. Lanjut. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Silakan pada Karen. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman integrasi nasional di bidang politik. Next slide. Pengertiannya, ancaman integrasi nasional di bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Misalnya intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekankan negara lain. Itu yang sering terjadi pada negara kita pada saat ini. Next slide. Selanjutnya ada contoh di bidang politik itu apa aja? Silakan dijelaskan oleh Najwa. Ancaman dalam negeri. Ancaman bersumber dari dalam negeri dapat berupa yang pertama ada korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Yang kedua ada konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik, contohnya pada pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, konflik SARA yang meliputi agama dan etnis. Yang ketiga ada penurunan paksa pemerintahan. Penurunan paksa pemerintahan di Indonesia pernah ada kasus besar-besaran di mana warga berusaha menurunkan Presiden Soeharto pada masa akhir Orde Baru. Kondisi Indonesia pada saat itu menjadi tidak kondusif dalam berbagai bidang. Yang keempat ada isu-isu politik. Ini isu-isu politik saat pemilu terjadi sehingga memunculkan beberapa kubu politik. Isu-isu politik mengenai pejabat dan juga pemerintahan tertentu. Selanjutnya ada pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM seperti melakukan penganiayaan, pembunuhan secara massal, melakukan sistem perbudakan atau diskriminasi, menghilangkan seseorang secara paksa. Itu ada separatisme. Contohnya ada organisasi namanya GAM, adalah sebuah organisasi yang dianggap separatisme yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang disebut dengan nama Aceh Darussalam lepas dari NKRI. Yang kedua ada ancaman luar negeri. Bentuk ancaman non-militer berdimensi politik antara lain yang pertama ada intimidasi. Intimidasi
merupakan bentuk perilaku yang mengancam. Contohnya ancaman pemutusan kerjasama antar dua negara atau lebih, membuat ultimatum perang, pemboikotan terhadap barang atau jasa dari negara yang bersangkutan. Yang kedua ada provokasi. Provokasi contohnya ada demo buruh yang dilakukan seseorang yang contohnya demo buruh yang dilakukan oleh seseorang. Ada seseorang yang memprovokasi, lalu gaji buruh tidak akan naik, yang membuat para pendemo semakin marah. Yang ketiga ada blokade politik. Blokade politik adalah suatu tindakan penutupan atau pemutusan hubungan politik yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain. Contohnya blokade politik Israel terhadap Palestina. Yang keempat ada terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut semakin meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan fasilitas publik. Contohnya ada kelompok terorisme yaitu ISIS dan semacamnya. Yang terakhir ada negara lain yang ikut campur masalah internal Indonesia. Misalnya seperti urusan hak asasi manusia, pemilihan umum, dan masalah hukum yang seharusnya diselesaikan sendiri oleh pemerintahan Indonesia yang berwenang. Oke, selanjutnya ada acuan dasar yang akan dijelaskan oleh Sherina. Acuan dasar. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Tidak jarang jika suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama. Bahkan lebih menyedihkannya lagi, dianggap sebagai teroris dunia serta diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan sebagainya. Kemudian ada contoh kasusnya yang akan dijelaskan oleh Fadia. Silakan Fadia. Nah, contoh kasusnya ini waktu itu di Indonesia pernah diembargo oleh Amerika Serikat. Waktu kejadiannya tahun 1995 sampai 2005. Waktu itu Indonesia dituduh sebagai pelanggaran hak asasi manusia dengan menembaki demonstran di Dili, Timur Timur atau sekarang Timor Leste. Kejadiannya itu tanggal 12 November 1991. Nah, karena hal itu, Amerika Serikat menyetop penjualan senjata termasuk tak mau memberikan suku cadang yang diperlukan TNI Angkatan Udara untuk meremajakan pesawat-pesawat mereka. Misalnya itu ada setengah lusin F-16 Fighting Falcon, sejumlah armada Tiger F-5 Tiger, sampai pesawat angkutan militer C-130 Hercules yang seluruhnya itu buatan Amerika Serikat. Lebih parahnya lagi, beberapa pesawat Hawk 109-209 buatan Inggris, itu sekutunya Amerika Serikat, yang dimiliki TNI juga ikut diembargo. Sanksi ini cuma berlaku kepada negara-negara yang nggak jadi sekutunya Amerika Serikat, sementara sekutunya dibiarkan melakukan pelanggaran. Misalnya itu Israel yang membunuh banyak rakyat Palestina dan menyerang Lebanon, tapi tetap direstui tindakannya dan nggak diapain oleh Amerika Serikat. Di sisi lain itu, isu demokrasi benar-benar mempengaruhi kehidupan berbangsa dan negara. Segala peristiwa selalu dikaitkan dengan demokrasi. Akan tetapi, demokrasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang dilakukan untuk menekan, bahkan menyerang negara-negara yang berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya selalu terjadi konflik kepentingan yang mengarah pada pertikaian antar negara. Nah, kalau tadi udah ada pengertian sampai contoh ancaman dan contoh kasusnya, nah sekarang ini akan ada strateginya, gimana cara mengatasinya yang akan dijelaskan oleh Zahra. Silakan Zahra.
bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kelima, menegakkan supremasi hukum. Keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, bagus. Kelompok, silakan kelompok 1 bertanya. Ya, kelompok 1. Sambil menunggu kelompok 1, kelompok 2 silakan. Ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 4. Saya, Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, Miranti, bagus. Pertanyaannya, saya agak jelasin sedikit dulu ya. Perbedaan pandangan politik dalam suatu masyarakat kan sebenarnya merupakan hal yang biasa. Akan tetapi yang dapat kita lihat hari ini ataupun 5 tahun yang kebelakang, sudah banyak konflik dan isu pertikaian yang ditimbulkan dari perbedaan pandangan politik yang mengarah kepada perpecahan antar masyarakat, pengelompokan kubu dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana penanganan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah apabila konflik yang saya sebutkan tadi sudah terjadi? Terima kasih. Ya, terima kasih, Miranti. Penanganannya setelah konflik itu terjadi ya? Iya, Bu. Iya. Ya, silakan kelompok 6. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, sekali lagi dimohon sebelum Ya, silakan kelompok 6. untuk kita membuka video, mohon izin Pak Asmanto boleh ditutup dulu videonya. Kelompok 1. Memang kita ini Ya, ayo, silakan. Iya. Izin menjawab, Bu. Boleh ya, silakan. Tadi itu pertanyaannya gimana cara mengatasinya kan ya? Iya, setelah konflik terjadi. Iya, Ya, penanganan yang dilakukan pemerintah ya. Dari Iya. pemerintah. dari pemerintah. Ini setelah ini mengatasi konfliknya untuk kedepannya atau ketika konflik itu terjadi? Ketika sudah terjadi. Ya. Berarti untuk kedepannya ya. Karena konflik itu kan udah terjadi, terus cara penanganannya untuk kedepannya gimana Pak? Iya. Saya mau coba jawab. Kalau untuk pada masanya gini, ketika ada masyarakat yang terjadi di antara dua kubu A dan B,
lalu itu menimbulkan perpecahan. Nah, kalau misalkan itu terjadi, otomatis kalau yang udah menyangkut ke pemerintahan, itu berarti bukan hal yang kecil lagi permasalahannya. Oleh karena itu pasti pemerintah bisa melihat itu dong. Nah, pasti pemerintah melihat dua perspektif antara pendapat dari kubu A dan kubu B. Nah, pemerintah pasti akan mengambil jalan tengahnya, lalu membuat suatu tanggapan dengan pers mungkin bagaimana tanggapan pemerintah itu sendiri, dan pasti akan mengambil kebijakan untuk mendamaikan keduanya. Jadi kalau menurut saya cara mengatasinya itu kalau dari pemerintah akan melihat perspektif masing-masing dari kubunya, lalu mengambil satu kebijakan yang bisa mendamaikan keduanya tanpa mencondongkan ke salah satunya saja gitu. Tapi kalau untuk kedepannya, pemerintah kalau untuk kedepannya supaya tidak terjadi lagi hal semacam ini, pemerintah bisa dari mulai dari sekolah, pemerintah membuat seperti kurikulum atau di mana siswa ini mendapat pendidikan entah dari BK ataupun dari pemasukan kurikulum baru, yaitu untuk memberikan pembelajaran bagaimana caranya bagaimana caranya setiap individu bisa memberikan aspirasi mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dan tidak mudah terprovokasi, yaitu dengan memberikan pengertian dan memberikan ilmu mengenai critical thinking, problem solving, sehingga setiap individunya ke depannya nanti bisa memahami suatu perkara, suatu konflik, bisa menanggapi dengan kritis dan tidak mudah untuk terprovokasi. Jadinya masyarakat ke depannya tidak lagi mudah untuk mempermasalahkan sesuatu masalah dengan cara yang tidak baik. Jadi semuanya bisa ditangani dengan cara yang baik, dengan cara berkomunikasi yang baik, dengan cara bermusyawarah, dengan dan diwadahi dengan baik. Jadi nggak ada lagi yang kayak karena baru dengar satu isu aja dia langsung terpancing tanpa mengelola dan menganalisis dulu sebenarnya isu ini seperti apa dan apa bisa ini terjadi. Jadi semua masyarakat lebih terbuka dan lebih kritis. Itu dengan cara dari generasi sekarang diberikan pengertian dan diberikan paham untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan untuk menanggapi isu itu. Iya Bu, izin menambahkan, kalau menurut saya di masa sekarang kan sudah masa yang berteknologi ya. Benar tadi kata dia, kita jangan gampang terpengaruh dengan satu isu saja gitu. Sebenarnya pintar-pintarnya kita juga sebagai masyarakat gitu untuk memilih berita mana yang harusnya kita dengar juga, berita mana yang harus kita percaya. Jangan kayak kita ambil contoh kemarin di kasus demo yang kemarin, ya itu kan belum semua beritanya itu benar, banyak isu-isu yang undang-undang ini mengatur tentang ini, sedangkan dari pemerintahnya sendiri pun belum ada suatu pembicaraan yang memang menjelaskan tentang undang-undang tersebut. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama mahasiswa kemarin mengambil keputusan bahwa undang-undang ini nggak bisa disahkan karena ini membuat masyarakat itu resah, terganggu gitu. Sebenarnya gimana caranya kita untuk bisa untuk lebih maju lagi ke depannya, ya itu karena kita harus bisa memilih berita mana yang harusnya kita dengar. Karena menurut saya kalau misalkan kita bisa memilih berita mana yang harus kita dengar, itu tidak akan menjadi sebuah problem yang besar di masa yang sekarang ya. Karena saya juga yakin masyarakat Indonesia sekarang udah pintar untuk mendengarkan berita mana yang harus didengar. Dan untuk pemerintah tersendiri, kalau menurut saya ya pemerintah juga harus bisa lebih mendengarkan aspirasi rakyat juga, karena sejauh ini ya mungkin kita di sini sebagai siswa atau pelajar belum bisa memilih karena kita belum mempunyai hak untuk memilih pemimpin di negara kita ya. Tapi kalau menurut saya pemerintah itu kan menjadi wakil rakyat ya. Harusnya pemerintah bisa lebih mendengarkan kita sebagai rakyatnya, bukan cuma untuk mengedepankan ego dan pemikiran mereka masing-masing. Tapi menurut saya apa yang sudah mereka lakukan itu artinya sudah mereka pikirkan matang-matang untuk kemajuan kita di kedepannya. Terima kasih.
Ya. Iya, jadi menurut saya kesimpulan dari jawaban hari ini yang tadi dipertanyakan Miranti adalah yang pertama jawabannya kalau untuk di saat itu juga untuk masyarakat yang sedang berkonflik, setelah berkonflik itu, yaitu dengan pemerintah mengatasinya dengan yang pertama mendengarkan dua perspektif lalu membuat pers dan menjelaskan dan membuat kebijakan atau suatu perdamaiannya. Dan kalau untuk kedepannya yaitu pemerintah bisa membuat pembelajaran kita para pelajar dengan menggunakan sistem PACE, yaitu yang pertama ada critical thinking, berpikir kritis, tolong koreksi kalau saya salah, berkomunikasi, problem solving, sama berkolaborasi. Kalau misalkan semua individu atau siswa yang sekarang bisa mempelajari dan menguasai itu semua, menurut saya yakin kedepannya pasti kalau untuk semacam ini akan lebih tidak terjadi gitu. Kemungkinannya kecil kalau kita bisa menguasai semua. Terima kasih. Selanjutnya ingin bertanya dipersilakan. Ya bagaimana tadi? Miranti sudah kuat ya Nak ya? Tadi pertanyaan Miranti ya? Ya bagaimana Miranti? Sudah ya Nak ya? Ya alhamdulillah. Makasih Miranti ya pertanyaannya ya. Ya lanjut, ada lagi? Kalau tidak ada, diambil kesimpulan aja ya Nak ya. Dicoba dulu, ada lagi ya kelompok lain? Tinggal 5 menit lagi. Tidak ada ya? Ya silakan diambil kesimpulan saja. Kelompok 5. Kesimpulan dari materi yang kami presentasikan hari ini adalah ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara. Oleh karena itu kita harus bisa mengedepankan demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia dan memahami serta melaksanakan strategi-strategi yang sudah kami jabarkan seperti tadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya kelompok 5 ya. Baik sekali. Ini masih ada 4 menit lagi. Jadi benar sekali apa yang dikatakan kelompok 5. Kita memang harus bijak ya. Jangan ada info langsung kita telan mentah-mentah. Belum tentu info itu benar gitu ya. Apalagi sampai terpancing, aduh jangan sampai ya. Kemudian juga kita kalau memberikan info juga harus pikir hati-hati bahayanya itu ya kan. Kalau benar-benar dia membahayakan kan kita ada undang-undang ya kan, ITE gitu ya, siapa yang memberikan berita hoax itu ya, itu berbahaya, itu bisa dihukum itu. Nah kemudian untuk minggu depan ini ada ulangan harian bersama, ya. Ibu harapkan kalian belajar sungguh-sungguh ya, Kak ya. Belajar sungguh-sungguh, jadi kalian nggak usah mencoba untuk mencontek. Percaya pada diri sendiri kalau kalian itu belajar, pastinya bisa. Ya, kalian sanggup ya, Kak ya. Sanggup jujur ya, Kak ya. Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi walaupun kita jauh, Ibu nggak bisa ngeliat kalian ini ngerjainnya sendiri atau dengan siapa atau buka apa, Ibu tidak tahu. Jadi Ibu percayakan pada kalian, mudah-mudahan kalian jujur. Nah itu nanti materinya bab 5 saja ya. Materi buat ulangan besok itu bab 5. Ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian semua paham dan mudah-mudahan besok ulangan harian bersama itu kalian bisa mengerjakan dan nilainya bagus. Dan nggak usah khawatir nanti kalau memang nilainya kalian itu di bawah KKM, kalian bisa minta remedial Ibu ya. Jadi yakin kalian bisa, jangan nyontek. Ya, silakan minta tolong Karen diambil fotonya nak. Iya Bu. Untuk yang lain yang kameranya belum nyalakan, tolong nyalakan dulu ya. Silakan dinyalakan semua kameranya nak.
Magdalena, Julita, Salam, Grace, Paul, Sarah, Ya, silakan yang belum dinyalakan kameranya. Siva, Ramadhani, Ahmad Rabia, Raihan, iya, diambil gambarnya 1, 2, 3. Oke Bu, sudah. Terima kasih banyak Hera, terima kasih Pare, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.